Shalom saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, kita bertemu di hari ketiga dalam program 12 Days of Christmas Prayers yang merupakan program kolaborasi antara KPA Jakarta dan KPA Sydney untuk mempersiapkan hati kita semua menuju hari Natal dengan berdoa melalui berbagai macam intensi yang berbeda-beda setiap harinya. Hari ini saya akan mengajak teman-teman kita semua untuk berdoa bagi bangsa. Kalau kita bicara soal berdoa bagi bangsa, mungkin bagi sebagian besar ini merupakan topik yang rasanya jauh sekali atau klise sepertinya. Karena kalau kita hidup hari lepas hari, mungkin kita sering merasa bahwa banyak yang perlu kita doakan, kesulitan-kesulitan kita dan keluarga, berbagai tantangan, tanpa kita perlu merasa buat apa mendoakan bangsa dan negara yang sepertinya punya polemiknya sendiri. Atau kadang-kadang kita merasa memang hidup kita sampai saat ini cukup nyaman terlepas dari apa yang terjadi di bangsa kita. Tapi teman-teman, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat satu perikop, satu cerita di kitab Yeremia yang saya percaya bisa memberi gambaran tentang bagaimana isi hati Tuhan seharusnya kita bersikap sebagai satu bagian dari bangsa dan masyarakat. Cerita itu ada di Yeremia 29, judul perikopnya adalah Surat Kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Siapakah yang dimaksud dengan buangan? Bangsa buangan adalah bangsa Israel. Jadi dalam fase ini, bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan di Babel. Nah, kalau kita bayangkan mengenai bangsa buangan, bangsa yang sedang berada di dalam pembuangan, pasti kita bisa membayangkan yang mereka rasakan bukan sesuatu hal yang menyenangkan. Mungkin ada banyak ketakutan, ketidakpastian tentang masa depan, keraguan, kekhawatiran sampai kapan ini semua berakhir, ketidakpuasan, bagaimana mereka bisa berakhir di sini, bagaimana nanti, dan hal-hal seperti itu. Jadi tentu yang mereka alami dalam fase ini, perasaannya bukan dalam perasaan semua dalam keadaan baik. Bangsa Israel saat ini sedang ada dalam masa pembuangan. Dan saya rasa kalau kita bisa tarik satu benang merah mengenai bangsa yang berada dalam pembuangan, benang merahnya adalah mereka ingin cepat-cepat keluar dari situ. Jadi mungkin sama seperti kita saat ini, walaupun kita tidak sedang dibuang secara fisik, tapi mungkin ada hal-hal yang membuat kita rasanya ingin keluar dari sini secepat mungkin berkaitan dengan kondisi bangsa dan tempat di mana kita berada saat ini. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia bagi bangsa Israel saat itu. Saya bacakan ayat 4 sampai ayat 6-nya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Isn't it amazing? Walaupun agak aneh kalau kita pikir, jadi walaupun saat itu bangsa Israel merasa ingin cepat-cepat keluar, tapi ternyata Tuhan menyampaikan firman ini sama mereka. Apa sih yang tersirat dari firman ini? Tuhan bilang, dirikanlah rumah untuk kamu tinggali, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, menikahlah beranak cuculah. Singkat cerita, yang Tuhan inginkan bagi bangsa Israel saat itu adalah hiduplah, bekerjalah, dan tidak hanya hidup seadanya, tapi apa yang Tuhan sampaikan pada bangsa Israel adalah hiduplah dan nikmatilah, jadilah bagian dari masyarakat, terlibatlah di tempat di mana kamu ada saat ini. Jadi terlepas dari perasaan mereka saat itu. Nah teman-teman, ini mungkin juga satu poin renungan bagi kita. Kadang-kadang kita merasa sebagai bagian dari masyarakat dan negara, ya kita lakukan seperlunya sajalah bagian kita. Bayar pajak ya bayar pajak, atau paling enggak hidup jujur,
tidak mencuri, mungkin itu cukup. Tapi firman Tuhan di sini bilang, hiduplah, jadilah bagian dari masyarakat dimanapun kamu berada. Ayat 7-nya lebih jelas lagi. Ayat 7-nya berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi ayat 7 ini bilang, dan ayat ini mungkin sering kita dengar, Tuhan bilang usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Atau dengan kata lain, Tuhan seperti mau menyampaikan pada bangsa Israel bahwa segala sesuatunya ini tidak lepas dari pandangan mata Tuhan. Apa yang terjadi kalau bangsa Israel saat ini sedang ada di Babel dengan berbagai ketidakpastian yang sedang melanda mereka, Tuhan tetap bilang, hiduplah, usahakanlah kesejahteraan, yang artinya lakukanlah yang terbaik, terlibatlah, tapi juga jangan lupa berdoalah bagi kota itu kepada Tuhan, berdoalah. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, biar ini boleh jadi peringatan bagi kita. Apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita, apapun usaha atau pendidikan yang Tuhan percayakan, lakukan yang terbaik, terlibatlah, berikan yang terbaik. Tapi jangan lupa satu poin lagi yang Tuhan titipkan bagi kita anak-anak Tuhan adalah berdoalah untuk kota, untuk bangsa di mana Tuhan tempatkan kita. Karena kesejahteraan mereka, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kita juga. Jadi saudara-saudari terkasih dalam Kristus, biar ayat ini boleh jadi satu peringatan, boleh jadi satu reminder buat kita hari ini bahwa kita nggak tiba-tiba ada di Indonesia. Kita nggak, Tuhan bukan kebetulan taruh kita sebagai anak-anak Indonesia. Tuhan nggak iseng-iseng tempatkan kita di tempat ini. Semua tidak lepas dari pandangan mata, rencana, dan tetap kehadiran Tuhan sendiri. Dan biar kita boleh tanggapi panggilan itu dengan sungguh-sungguh terlibat aktif sebagai bagian dari masyarakat dan berdoa untuk kesejahteraan kota, bangsa di mana Tuhan tempatkan kita. Nah, perikop ini terus berjalan sampai di ayat 11. Nah, ayat 11 ini juga ayat yang sering sekali kita dengar. Tuhan bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, biar ini boleh jadi janji Tuhan yang kita pegang teguh. Tuhan tahu rancangan apa yang Dia berikan bagi kita, dan semuanya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Terlepas dari apa yang kita alami saat ini, sebagai bagian dari bangsa dan masyarakat, mungkin kita sedang mengalami kekecewaan, ketidakpuasan, atau banyak ketidakpastian di tengah-tengah hari-hari ini. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak berhenti sampai pada bersungut-sungut saja, untuk tidak berhenti sampai pada berkeluh kesah, atau malah ekstrim selanjutnya adalah sekalian tidak peduli. Tapi Tuhan mengingatkan kita, ambillah, jadilah bagian, bekerjalah, nikmatilah hasilnya, bangunlah rumahmu, keluargamu, hiduplah, sampai akhirnya nanti Tuhan boleh genapi rencananya. Dan sebagai bagian dari gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, kita percaya bahwa apapun keadaan badai yang sedang kita alami saat ini, sungguh semuanya tidak lepas dari pandangan mata Tuhan, tidak lepas dari rancangannya yang adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan bagi kita semua. Jadi teman-teman, mari kita bersatu hati. Mari biar poin ini boleh jadi poin pengingat bagi kita semua. Apalagi sebagai generasi muda, kita punya harapan, semangat yang menggebu-gebu. Tapi biar semangat dan harapan dan kekuatan itu tidak kita salurkan untuk hal-hal yang negatif, berkeluh kesah, segala ketidakpuasan. Tapi boleh kita salurkan
dengan berbagai kreativitas untuk sungguh mengusahakan kesejahteraan kota, bangsa kemana Tuhan tempatkan kita, dan berdoa sungguh-sungguh untuk kesejahteraannya. Karena kita percaya kesejahteraan bangsa ini, kesejahteraan bangsa Indonesia adalah kesejahteraan kita juga. Dan dimanapun kita tempatkan. Sebagian dari kita sedang ada di Australia saat ini. Dan kita mau imani saat ini bahwa kalaupun kita hidup sebagai bangsa Indonesia, anak-anak Indonesia sedang ada di perantauan di Australia atau di bagian-bagian negara lain sekalipun, mungkin bagi orang lain kita minoritas, mungkin bagi orang lain kita hanya pendatang, tapi bersama Tuhan maka kita punya Tuhan yang berjalan bersama kita. Bersama Tuhan kita boleh jadi garam dan terang bagi tempat dimanapun kita berada saat ini. Mari kita ambil bagian itu. Mari kita sikapi, mari kita terima panggilan Tuhan untuk hidup kita. Dimanapun kita berada saat ini, apapun bagian yang Tuhan percayakan bagi kita, semuanya tidak ada yang kebetulan. Semuanya Tuhan tempatkan karena ini merupakan satu kepercayaan dari Tuhan, supaya kita boleh jadi rekan-rekan sekerja Allah bagi bangsa ini. Maka, marilah untuk menutup renungan di hari ketiga ini, pertemuan ketiga dari 12 Days of Christmas Prayers, kita mau sama-sama bersatu hati dan kita mau sama-sama berdoa untuk bangsa kita. Kita mau berdoa untuk tempat di mana Tuhan tempatkan kita saat ini, dan kita mau mohon belas kasih Tuhan dan kehadiran Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh memasuki hari ketiga dalam rangkaian 12 Days of Christmas Prayers. Kami mau mempersiapkan hati kami dan kami mau lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Karena firman-Mu berkata doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ini kami anak-anak-Mu dan kami mau bersatu hati untuk berseru sama Engkau. Kami mau dengar isi hati-Mu Tuhan dan kami mau bercakap-cakap sama Engkau. Biar Engkau yang boleh dengar doa-doa kami ya Bapa, dan biar semuanya boleh naik sebagai satu persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Engkau. Kami berdoa dan kami mau bersatu hati bagi bangsa kami. Ya Bapa, yang pertama kami mau sungguh-sungguh berdoa. Kami mau mohon pemulihan bagi bangsa kami, terutama di tengah masa COVID ini ya Tuhan. Ya Bapa, sungguh kami tahu masa-masa ini merupakan masa-masa yang sulit. Kami tahu badai ini mungkin tidak kami sangka sebelumnya. Tapi sekali lagi ya Bapa, kami percaya Engkau tetap Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Dan kami mohon biar di tengah masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi COVID ini Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan sungguh boleh terus menguatkan dan meneguhkan kami. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Mereka yang terluka, mereka yang kehilangan, mereka yang mengalami kesedihan, kekhawatiran di tengah masa-masa COVID ini ya Bapa. Bapa biar Engkau yang boleh hibur mereka, biar Engkau yang boleh terus peluk mereka, dan Engkau yang boleh jadi satu-satunya harapan di tengah masa-masa ini ya Tuhan. Biar Engkau yang tuntun setiap mereka yang remuk hatinya, biar Engkau yang boleh tuntun mereka langkah demi langkah melalui masa-masa ini. Lebih dari sekedar pemenang hanya bersama Engkau Tuhan. Dan kami mau berdoa bagi para pengambil keputusan sehubungan dengan COVID ini Tuhan. Di negara kami ya Bapa, biar boleh ada rasa takut akan Engkau. Biar boleh ada hikmat yang daripada Engkau. Biar boleh ada hati yang mau melayani bagi para pemimpin kami Tuhan. Kami percaya hanya hikmat-Mu Tuhan yang bisa membantu mereka, setiap pemimpin kami, untuk mengambil keputusan yang terbaik. Kami juga berdoa bagi setiap tenaga medis, mereka yang terlibat berjuang nyata berdekatan dengan para korban hari-hari ini ya Bapa. Bapa, kami tahu sebagian dari mereka mungkin kelelahan Tuhan. Pasti kelelahan di tengah masa-masa seperti ini Tuhan. Ya Bapa, sekali lagi kami mohon kekuatan yang baru boleh tercurah atas mereka Tuhan. Biar sungguh ya Bapa, para tenaga medis juga boleh terus Kau jagai keluarganya, kehidupannya. Kau yang boleh pegang tangan kanan mereka dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Dan bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah pandemi COVID ini,
Biar bangsa kami boleh belajar Tuhan. Biar bangsa kami boleh belajar untuk hidup lebih bertanggung jawab. Biar bangsa kami boleh belajar untuk bergandengan tangan satu sama lain lebih lagi di tengah badai yang sedang kami alami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi perekonomian bangsa kami. Ya Tuhan, bangsa kami pun menghadapi badai perekonomian yang cukup berat tahun-tahun ini ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa. Banyak dari kami yang kehilangan pekerjaan, mengalami ketidakpastian akan masa depan, terutama dalam segi ekonomi dan finansial. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini akan jadi tantangan yang luar biasa bagi kami untuk sungguh-sungguh bijaksana dalam hal keuangan. Ya Bapak, kami mau berdoa, biar sungguh Engkau yang boleh campur tangan dan Engkau yang boleh bukakan jalan-jalan, kesempatan-kesempatan, pintu-pintu yang baru, supaya perekonomian negara kami, bangsa kami pun boleh pulih selangkah demi selangkah ya Tuhan. Biar seperti Engkau adalah Allah yang kreatif. Biar di tengah masa-masa krisis ini Tuhan, sungguh boleh muncul anak-anak-Mu dengan berbagai kreativitasnya. Anak-anak-Mu yang melekat sama Engkau, yang sungguh Kau berkati dengan kreativitas yang daripada Engkau, yang sungguh boleh memberkati banyak orang Tuhan, dan membuka pintu-pintu kesempatan bagi orang lain yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Biar ya Tuhan, krisis ekonomi yang kami alami saat ini pun boleh membuat kami semakin peka, semakin peduli pada orang-orang di sekeliling kami. Biar bangsa Indonesia boleh jadi bangsa yang terus peduli, bergandengan tangan, bergotong royong di tengah badai-badai ini Tuhan. Biar juga boleh muncul hati-hati yang semakin mengasihi, hati-hati yang boleh terbakar untuk terus membantu, untuk terus menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesatuan hati bagi gereja-Mu di Indonesia. Ya Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau. Kami bersyukur kalau kami boleh panggil Engkau Bapa, dan kami boleh rasakan satu relasi yang dekat. Ya Bapa, kami mau berdoa di tengah pandemi COVID ini, di tengah tahun yang mungkin sulit. Biar ini boleh jadi panggilan bagi gereja-Mu untuk sungguh-sungguh bersatu hati mendoakan bangsa ini Tuhan. Untuk sungguh-sungguh bersatu hati melakukan yang terbaik, mengusahakan kesejahteraan kota dan bangsa ini bersama-sama. Biar gereja-Mu Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kami berada Tuhan, kami tidak berhenti dengan hanya melihat perbedaan demi perbedaan, tapi sungguh kami boleh bersatu hati dan berjuang untuk sama-sama merendahkan diri di hadapan Engkau, bersama-sama sungguh boleh mendekatkan diri, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kami yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan, dan mendekatkan diri kepada-Mu. Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau, hanya bersama Engkau Tuhan, kami boleh melewati masa-masa sulit ini Tuhan, lebih dari sekedar pemenang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan Bapa di dalam surga, sebagian dari kami saat ini juga sedang hidup di Australia atau di negara-negara lain. Baik sebagai pelajar, sebagai pekerja, atau memang kami sudah menetap di berbagai belahan bumi yang lain. Bapa, kami mau berdoa, kami mengucap syukur untuk negara-negara lain, bangsa-bangsa lain yang juga Kau boleh pakai sebagai saluran berkat bagi hidup kami. Kami mau berdoa untuk tempat di mana Kau tempatkan kami saat ini Tuhan. Sekali lagi ya Bapa, mungkin bagi dunia kami kecil, tapi kami tahu bersama Engkau Tuhan, pakai kami, ini doa kami Tuhan, pakai kami sebagai garam dan terang-Mu, dimanapun kami berada, bahkan di bangsa-bangsa lain sekalipun. Biar kami boleh menjadi berkat bagi negara-negara lain di mana Kau tempatkan kami. Dan kami mau ucapkan berkat atas Australia dan atas negara-negara lain yang Kau boleh pakai untuk memberkati hidup kami. Biar di negara ini Tuhan, di mana Kau tempatkan kami, nama-Mu juga boleh dipermuliakan. Biar negara ini Tuhan juga boleh melalui masa-masa pandemi ini bersama Engkau keluar sebagai bangsa yang lebih baik dari sebelumnya. Keluar dari pandemi ini, badai ini,
sebagai bangsa yang lebih kuat, lebih bersatu hati, lebih bijaksana dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tempat di mana Kau boleh tempatkan kami sebagai anak-anak Indonesia, baik yang saat ini berada di Indonesia maupun di negara-negara lain. Bapa, kami tahu Kau buat Indonesia sebagai bangsa yang besar, karena kasih karunia-Mu juga besar bagi bangsa ini Tuhan. Kami mau ucapkan berkat atas Indonesia. Kami tahu mungkin secara kasat mata banyak hal yang tidak memuaskan bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan, cara-Mu bukan cara kami, jalan-jalan-Mu bukan jalan-jalan kami. Seperti tingginya jalan-jalan-Mu, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan-jalan-Mu. Ya Bapa, kami mau percayakan kehidupan bangsa kami sama Engkau. Biar boleh rencana-Mu yang terjadi atas bangsa ini. Dan biar nama-Mu yang selalu boleh dipermuliakan hari lepas hari. Doa-doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya Farani Kosasi undur diri untuk kali ini dan kita bertemu lagi besok dengan topik dan intensi doa yang tentunya berbeda. Selamat mempersiapkan diri menyambut Natal, menyambut kehadirannya yang kita percaya akan membawa harapan, kasih karunia, dan sukacita yang baru untuk kita dimanapun kita berada. Terima kasih.